أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرهبانيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرهبانيون والأحبار بما استحفظوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشون nggak ada wakaf ini mah terus labas langsir. Sini wakafnya sholat. Oh, boleh. Sholat itu al-waslu aula, lebih baiknya wasol. Jadi lebih baiknya disambung tidak wakaf. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقض بها العصور وتبين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن بينهم Report. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa qat'a wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i wa huda wa tiradata wa khair ikhira wa amatillahi wa marduatihi wa tuhrihi wa tawadihi subhanahu Sangin. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. سماعون للكذب. Sama'un sifatnya orang Yahudi. Mereka sangat suka mendengarkan lil-kadhib, berita bohong. Kadhib. Yang kedua akaluna lis-suhat. Akalun. Kalau akala
Akalun. makan. Akalun. Akalun Akal-akalan. makan bareng. Oh. Akalun akal-akalan. Akalun, akal-akalan. Akalun sangat suka makan atau banyak makan riswan yang haram, makanan haram. Dicontohkan riswah, Kumpul. arwasi wal murtasi dinar. Dicontohkan di sini riswah, risa itu sogok menyogok. Itu mereka suka seperti itu. Lalu riswah kalau nyogok kebaikan bukan nyogok. Apa bayar kebaikan? Kali bilang kebaikan di orang kita bayar. Kali berangkat kebaikan itu di orang buat maksiat kita bayari buat kebaikan. Nah itu maknanya itu bukan nyogok kali bayar demi kebaikan. Nah, itu tadi. Badrul mal. Apa badrul mal? Infak boleh kalau demi kebaikan. Fa'in ja'uka maka jika mereka orang Yahudi datang kepada kamu wahai Muhammad, untuk apa? Litakuwa bainahum, agar kamu itu menjadi hakim di antara mereka. Fahkum, tidak apa-apa, kamu beri keputusan bainahum di antara mereka. Kalau enggak ya akhir anhum, ya, enggak usah beri kebaikan keputusan kamu akhir. Berpaling anhum dari mereka. Artinya ini istilahnya apa namanya maksud ya. Bahasanya nabi kan suruh milih. Nanti kalau mereka datang kepada kamu Muhammad, silakan ya beri keputusan nggak apa-apa. Atau kamu berpaling. Ayat ini katanya maksud. Masuk dengan firman Allah wa'anihkum bainakum. Maknanya beri keputusan di antara mereka. Maknanya fayajibal hukmu bainahum, nabi dihukumi oleh Allah wajib memberi keputusan kepada mereka orang Yahudi kalau datang. Maknanya melapor kepada nabi, ya udah kasih keputusan kalau lapor. Tidak taruh kamu ilaina. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Walau tarofamu ilaina ma'am salim wajah ijma'an. Orang zina nggak ada yang tahu. Kok tiba-tiba datang kepada hakim, Pak saya zina, Pak tolong hukum saya rajam atau tolong saya dijilid, saya tobat, itu umpama. Maka ini Imam Syafi'i mengatakan ya udah, karena dia lapor sebenarnya itu berasa dia dengan Allah yang ditutupi oleh Allah. Ya memang ada aturan di situ, tapi bisa dihapus dengan taubat. Tapi karena dia membuka aibnya kepada orang hakim, tolong rajam saya ya hakim, saya sudah maksiat semalam zina, dan dia punya istri. Maka ini Imam Syafi'i menghukumi wajib dirajam. Karena lapor salah sendiri, itu kan bagus itu. Tapi kalau tentang hukum Islam jadinya dirajam sampai mati. Tapi kalau orang Yahudi enggak, rajam mereka hapus diganti dengan jilid. Ya, jilid kan ringan, dicambuk 80 kali dan bebas. Kalau bapak ambil satu biji 80 biji cambuk sekali cukup. Itu. Nah, kalau yang seperti itu ya, dikasih hukum rajam malah diganti dengan jilid. Namanya berubah hukum Allah, ini enggak boleh. Wa in tu'rid anhum, dan jika kamu berpaling anhum dari mereka, fala yadurruka syai'a. Kalau enggak memutusin, Nabi berpaling dari mereka, fala yadurruka syai'a. Enggak akan sekali-kali mereka bisa membahayakan kamu. Syai'an sedikit pun tidak bisa. Maknanya mereka menuntut keputusan, Nabi kok menolak nggak mau, mestinya kan marah gitu. Umpama sampai berbajadil nggak baik kepada Nabi, nggak bisa kalau Allah nggak menghendaki.
hakamta fahkum bainahum bil qist. Tapi kalau jika kamu beri keputusan mereka, fahkum bainahum bil qist, beri keputusan yang adil. Kalau memang mereka salah ataukah berzina, sudah punya istri, hukumannya rajam, jangan kamu ganti dengan jilid. Itu maknanya maksud seperti itu. Beri keputusan yang adil sesuai kitabul. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-muqsitina, orang-orang yang adil. Muqsit itu artinya adil. Maknanya kalau dicintai ya pasti akan dibalas pahala. Wallahu a'lam. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa 'indahum Taurat. Wa kaifa, dan bagaimana yuhaqqimunaka, mereka akan ngangkat kamu sebagai hakim gitu. Yuhaqqimunaka, mereka akan mengangkat hakim kamu. Wa indahu, padahal mereka itu memiliki, atau wa indahum, padahal di sisi mereka itu Taurat, ada kitab Taurat. Mereka sudah punya panduan kitab sendiri. Seakan itu tidak mungkin mereka akan minta keputusan kebenaran dari kamu. Kalau kan mereka itu datang kepada kamu bukan pengen benar, karena sudah punya pedoman yaitu kitab Taurat. Kalau mereka pengen benar sudah cukup dengan kitab mereka. Tapi nyatanya mereka itu merubah hukum yang ada dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu Allah sudah ada hukum Allah, yaitu rajam. Lam yang sudah dijadikan ma'rifat al-haq. Itu memang mereka itu tidak ingin kebaikan, malah pengen yang lebih ringan. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Tsumma yatawallawna, kemudian mereka itu berpaling dari keputusan engkau. Nyatanya ia diputuskan rajam oleh Nabi, mereka tidak mau. Kemarin sudah diperseni sama ulama mereka, kalau keputusannya Muhammad nanti kok silik, berarti sama dengan kita. Tapi kalau sebaliknya jangan kamu ikuti, itu salah. Katanya begitu. Padahal di dalam kitab Taurat hukumnya raja, bukan silik. Ulama mereka yang membohongi mereka. Supaya tawallawna, kemudian mereka berpaling, tidak memberi keputusan raja mengibadi dalika setelah diberi keputusan oleh Nabi. Wa ma ulaika, tidaklah mereka itu bil mu'minina, orang-orang yang beriman. Ya, tidak beriman dengan kitab mereka. Nyatanya ia tidak mau memutuskan dengan hukuman raja. Wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Inna, sungguhnya aku, anzalna, telah menurunkan. Sungguh aku telah menurunkan at-taurata, kitab Taurat. Fiha, yang di dalamnya itu ada hudan, petunjuk dari kesesatan. Hudan, hidayah, bagi orang yang ingin hidayah. Kalau orang tidak dikehendaki oleh Allah hidayah, ya panggil aja, syakawah, celaka, tidak akan memberi manfaat apapun kitab Taurat itu. Bahkan kitab-kitab yang lain sekalipun paman dia baca pun ya tidak akan memberi hidayah dia, karena tidak diberi tidak dikehendaki hidayah oleh Allah. Maknanya di sini fihi huda. Di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk Allah bagi orang yang dikehendaki dapat hidayah oleh Allah. Wa nurun, juga ada cahaya. Cahaya itu apa? Ya hukum-hukum Allah.
perintah Allah, larangan Allah, hukum syariat itu namanya cahaya. Nurun bahasanya. Ada yang mengatakan ya maknanya hidayah itu ya tauhid, mestinya akan masuk Islam. Yahkumu biha an-nabiyyun, yahkumu yang memutusi biha dengan kitab Taurat itu an-nabiyyuna, para nabi Bani Israel, bukan nabi kita, karena kita kan Al-Quran. Yahkumu yang akan memberi keputusan biha dengan kitab Taurat itu an-nabiyyuna, para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah di sini libayanil muntafi' di Taurat. Jadi orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari kitab Taurat itu siapa? Di antaranya adalah para nabi, para ulama. Itu yang mesti bisa mengambil manfaat dari kitab Taurat ini. Siapa? Ya, lagi alladzina aslamu. Nabi itu siapa dari kalangan Bani Israel? Mereka adalah orang-orang yang aslamu, berserah diri kepada Allah. Maknanya tunduk kepada Allah. Memberi keputusan lilladzina hadu, yang mereka itu apa? Yahudi. Maknanya memberi keputusan atas masalah atau perkaranya orang Yahudi, ya, orang kalangan mereka. Warabbaniyuna, termasuk orang yang bisa ngambil manfaat dari kitab Taurat atau yang akan memberi keputusan. Warabbaniyu adalah para ulamanya Yahudi. Itu istilah mereka Rabbani. Rabbani itu ulamanya Yahudi. Ada yang mengatakan ulama mereka ataukah Rabbani itu adalah orang-orang yang berbuat. Kenapa dikatakan Rabbani? Karena mereka mendidik manusia. Didik itu arti bahasanya Robba. Robba Rabbi, mendidik artinya. Istighfar ilmi qabla ibadihi, mulai dari ilmu-ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar, karena mereka mengajarkannya kepada kaumnya, maka dikatakan istilahnya Rabbani. Maka itu ada istilah ulama. Ulama itu siapa? Yang mengajarkan ilmu agama, istilahnya ulama. Wal ahbar, dan para pendeta mereka. Bisa juga ahbar itu diistilahkan fuqaha, ulama fuqaha. Fuqaha itu diistilahkan sini Dzikrul ahbar ba'da rabbani, dzikrul am min ba'dil khas, ya. Dzikrul ahbar ba'da rabbani. Jadi fuqaha disebutkan setelah apa namanya ulama. Ulama sebelum itu lebih bahasanya dzikrul am ba'da khas, ya. Khas itu ulama, ya. Am ahbar. Jadi kalau ahbar lebih apa namanya? Dzikrul ahbar ya. Ahbar itu lebih umum, fuqaha istilahnya katanya. Kalau ulama lebih lebih khusus. Ini diistilahkan menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus. Di anal hibr al-alim karena rabbaniyan awalan. Jadi karena memang orang alim, karena rabbaniyan awalan, sebelum jadi orang alim karena rabbani. Rabbani dulu baru jadi apa namanya? Alim.
kiai, ada ustaz. Ustaz dulu baru kiai. Ustaz dulu baru kiai gitu. Nggak langsung tiba-tiba ujung-ujung kiai haji ya, enggak. Kursus dulu baru jadi ustaz. Untuk dulu, Kursus dulu. sipir dulu baru ustaz kan ya. Sipir. Iya, untuk gitu. Iya, Bapak. Dimasrofidu min kitabillah ya. Memberi keputusan kepada orang-orang Yahudi yang mereka orang Yahudi isinya ada robbani, ada akbar, ada ulama, ada fuqaha. Nah, ulama mereka itulah yang memberi keputusan dengan kitab Taurat. Bima dengan apa? Ustuhfidu yang mereka itu diperintahkan untuk menjaganya ya, untuk menjaganya. Jadi perintah oleh Allah, kamu jaga itu kitab Taurat, jangan kamu rubah-rubah. Kalau rojam ya rojam, jilid ya jilid ya, udah diperintah Allah, ustuhfidu untuk dijaga min kitabillahi daripada kitab Allah. Kitab Allah, kitab Taurat itu kamu jaga, jangan rubah-rubah. Wa kanu dan adalah mereka alaihi atas kitab Taurat itu syuhada, menjadi saksi bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang hak, bukan karangan manusia. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Nah, ini fala takhshaw, kamu gak usah takut sama anasa orang-orang. Takut apa? Ditindas gara-gara menyampaikan kebenaran. Kamu bilang raja ya raja sudah, jangan takut gara-gara kamu nanti dibully, dicemooh, kemudian kamu berubah dengan jilid. Jangan. Fala takhshaw, jangan kalian itu takut anasa orang-orang manusia. Dalam apa? Menampakkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar kamu sampaikan. Kalau memang hukumannya raja ya kamu sampaikan. Ini orang Yahudi dari pesan dari Allah seperti itu. Jangan takut sama manusia. Wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Jadi yang maknanya kalian itu wawunya itu, kemudian ninya maknanya saya. Wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Jangan sampai berani menyembunyikan kebenaran. Kadinul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh segala sesuatu. Fal anbiya wal ulama umana'utu ala khalqi. Para nabi, para ulama itu adalah umana'ullah, orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah ala khalqihi, untuk mengatur makhluknya dengan hukum-hukum syariat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yuhaqimuna bainan nas bi'ahkamillah, mereka tugasnya memberi keputusan manusia dengan memakai hukum-hukum Allah. Allati 'allama Allah lahum, yang telah diajarkan. Maka ancamannya faman lam yahkum bidzalik, kok sampai tidak memberi keputusan dengan hukum-hukum Allah, faqad qala Allah, maka dia telah berkhianat kepada Allah fi amanatihi wa kadzaba 'ala rabbi. Tambah lagi dia itu dusta kepada Allah. Itu ancamannya ulama seperti itu. Yang hak ya dikatakan yang hak, yang batil ya batil. Jangan dibolak-balik karena takut. Jangan. Takutlah hanya kepada Allah. Wala tashtaru, dan jangan kalian menjual. Maknanya jangan merubah diayati ayat-ayatku. Samalan qalila, karena hanya harga yang murah, imbalan yang murah. Apa itu yang dikatakan murah? Dunia segala isinya. Dunia segala isinya itu
dianggap oleh Allah murahan, murah, tidak ada nilainya. Gara-gara mau dunia, kamu berani membolak-balik perintah Allah, hukum Allah, tidak boleh. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka orang lam yahkum yang tidak memberi keputusan bima dengan apa anzalallah yang telah Allah turunkan, fa ulaika maka mereka itulah adalah al-kafiruna, orang-orang yang kafir. Ada nggak itu dalam diri kita? Hati-hati, jangan sampai itu ada di dalam diri kita. Semoga sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari diri kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kaitannya dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah dia bisa menyampaikan. Nah, seperti sekarang ini kan para mubalik karena takut nanti ceramahnya nggak dipakai lagi, sehingga pas ceramah di tempat yang kaya, di tempat yang mestinya kita disampaikan hadisnya atau ayat-ayat Allah itu nggak disampaikan, sama dengan yang ada di sini nggak Pak Ustaz? Ininya sama nggak ini? Maksudnya hukumnya sama nggak? Kalau misalkan gitu ya kita sampaikan walaupun itu pahit ya kita sampaikan. Nah ini kan kadang-kadang takut kalau saya sampaikan nanti nggak dipakai lagi ceramah saya. Itu gimana? Itu berarti masuk ke situ. Iyalah, laknatullah kan. Bagus, itu yang saya tanyakan itu Pak. Makasih Pak. Katakanlah kebaikan, kebenaran walau rasanya pahit. Nah, itu banyak Pak sekarang Pak saya perhatiin Pak. Makanya itu penyakitnya Yahudi ada jahit.